Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di video pertama aku. Di video kali ini aku mau jalan-jalan dan ajak kalian semua untuk virtual explore bareng aku ke salah satu destinasi wisata yang nggak hanya rekreatif tapi juga bernilai edukatif yang khusus mengangkat tema mengenai anti kolonialisme. Tempat ini ada di kabupatenku, di Kabupaten Lebak. Nanti ada apa aja di sana, ada koleksi apa aja yang ditawarkan di dalamnya, akan aku share ke teman-teman semua ketika aku sampai di lokasinya. Jadi, keep on watching, I'll see you there. Ada di lokasinya, jadi kita lihat di dalam ada koleksi apa aja. Yuk. Nah, ini begitu masuk seperti ini. Oke. Ke sini. Nah, ini adalah protokol kesehatan yang harus diterapkan. Jadi kalau lagi wisata gini di era pandemi memang harus sering-sering cuci tangan. Nah, ini adalah pelatarannya. Jadi biasanya sebelum pandemi di sini tuh dipakai untuk rombongan gitu, pengunjung yang datang kan banyak. Tapi karena pandemi jadi sepi. Nah, ini ada gamelan di sini. Di situ ada meja daftar hadir pengunjung gitu deh. Nah, di situ pintu masuknya, jadi nanti kita bakal masuk ke sana. Oke. Nah, sebelum masuk kita disambut oleh dua tokoh anak kecil nih. Ini dari Badu yang khas dari Banten. Kita akan masuk ke dalam museumnya. Museum ini sepi banget karena ini adalah hari pertama buka setelah Lebak PSBB sampai tanggal 20 Oktober kemarin. Ini ruangan selamat datang. Di sini kita disambut dengan dioramanya Multatuli nih, yang bernama asli Edward Doesdecker. Oke, jadi ini kayak semacam lobbynya gitu. Nah, Museum Multatuli diresmikan pada 2018 oleh Bupati Lebak. Nah, ini adalah miniaturnya. Di samping Museum Multatuli adalah Perpustakaan Seija Adinda, dua tokoh legendaris Lebak. Nanti ada dioramanya di depan, nanti kita lihat ya. Nah, ini ruangan kedua adalah ruangan kolonialisme. Wah, ini ada audiovisualnya, mengisahkan tentang perjalanan para kolonial ke Indonesia, ke Nusantara pada saat itu ya. Ada penjelasan. Ini asik banget nih untuk jadi sumber belajarnya peserta didik kita nih. Ini ada rempah-rempah nih, rempah-rempah yang jadi buruan utama para penjajah datang ke Indonesia. Pala, ada lada, ada cengkeh, kayu manis. Semuanya lazim kita dengar di mata pelajaran sejarah kita. Ini ada kapal yang digunakan, The Batavia. Nah, ini ada dioramanya juga. Ini adalah ruangan ketiga, adalah ruang tanam paksa dengan fokus budidaya kopi. Nah, jadi di sini tuh gambarnya kopi-kopi semua nih. Nah, nanti di sana juga ada kopi. Nah, di sini juga ada kopi-kopian. Nah, alat gitu ya. Nih, ini ada peta persebaran kopi di Nusantara. Wah, luas nih. Selanjutnya adalah ruangan Multatuli. Nah, di sini berisi karya dan juga arsipnya Multatuli. Nah, Nah, ini yang abu-abu ini adalah keramiknya bagian rumah dari Multatuli pada saat itu. Ini ada Max Havelaar dan karya-karyanya yang lain, karena beliau adalah seorang penulis Multatuli. Nah, ini juga ada surat yang diberikan Multatuli kepada Raja kepada Raja Belanda Willem III. Nah, ini dia isi suratnya. Nah, kepada Anda saya bertanya dengan penuh keyakinan,
Apakah kerajaan Anda ingin membuat lebih dari 30 juta rakyat di Hindia Timur ditindas dan dihisap atas nama Anda? Nah, ini adalah berisi surat dari Multatuli. Nah, karya Multatuli yang terkenal yaitu Max Havelaar berhasil menginspirasi tokoh pergerakan nasional Indonesia termasuk Bung Hatta, Kartini, di situ juga ada Pramudia Anantatur, yang kemudian dari buku Max Havelaar itu terinspirasi muncullah gerakan kemerdekaan. Nah, inilah tokoh-tokoh yang terinspirasi dari karyanya Multatuli. Ruangan berikutnya adalah ruangan Banten. Sorry karena lightingnya tiba-tiba berubah dan menjadi lebih gelap. Di sini adalah berisi tentang kisah perjuangan rakyat Banten ketika menghadapi kolonialisme. Ini ada bambu runcingnya. Nah, ini semua berisi tentang perjuangan rakyat Banten. Beralih ke sini, di sampingnya adalah ruangan Lebak, berisi mengenai kronologis peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Lebak mulai dari tahun 1828. Nah, terus hingga hari ini. Nah, ini adalah koleksi busana yang digunakan oleh Wedana Lebak pada saat itu. Seperti ini, mungkin seperti bupatinya gitu ya. Nah, ini adalah tenun khas Baduy. Selain tenun juga ada batik yang nanti coraknya ada di ruangan terakhir. Nanti kita akan ke sana setelah ini. Oke. Nah, ruangan terakhir, ruangan ketujuh dari museum ini adalah ruang Rangkas Bitung. Jadi ruangan ini berisi mengenai tokoh-tokoh yang memiliki keterkaitan sejarah dengan Rangkas Bitung. Ini ada salah satu sajak, judulnya Sajak Demi Orang-orang Rangkas Bitung. Nah, karya Rendra. Ini adalah tokoh-tokohnya. Di situ langsung pintu keluar. Nah, ini adalah batik yang tadi aku bilang, corak batik khas Kabupaten Lebak. Nah, di sini ada buku Max Havelaar yang bisa dibaca di tempat. Mungkin ini udah versi di translate-nya, tapi tidak untuk dibawa keluar museum. Nah, ini aku lagi berdiri di salah satu sudut dari museumnya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok bisa pria berkebangsaan Belanda, tetapi namanya diabadikan menjadi museum yang berdiri di Indonesia hingga hari ini. Karena nama dari museum ini adalah Multatuli. Beliau adalah seorang penulis asal Belanda dengan karya yang fenomenal yang berjudul Max Havelaar. Multatuli ini memiliki nama asli Edward Douwes Dekker. Nah, nama ini mungkin sudah familiar oleh kita di mata pelajaran sejarah. Selain sebagai seorang penulis, Dekker ini atau Multatuli adalah seorang mantan asisten residen Lebak pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, beliau ini tidak sepaham gitu dengan atasannya, sehingga merasa bahwa masyarakat Lebak itu ditindas oleh kolonialisme dan feodalisme. Hingga singkat cerita, Dekker ini menulis dan menerbitkan buku Max Havelaar yang mengungkap kehidupan masyarakat Lebak di bawah cengkraman kolonialisme dan feodalisme. Sehingga dengan karya itu juga banyak kemudian menginspirasi tadi tokoh-tokoh dari pergerakan Indonesia termasuk Bung Karno, Pramudia Anantatur, serta Kartini untuk kemudian menginisiasi gerakan kemerdekaan. Gitu. Jadi hingga diabadikanlah namanya Multatuli ini menjadi sebuah museum dan jalan di Rangkas Bitung. Jadi museum ini tuh didirikan di bekas bangunan Keresidenan Lebak yang sudah didirikan sejak tahun 1923. Nah, diresmikannya tahun 2018. Turnya sudah aku liatin ya, bahwa museum ini tuh terletak berdampingan dengan Perpustakaan Seija Dinda, dua tokoh legendaris di Kabupaten Lebak. Nah, ini dia dioramanya. Nah, ini Seija yang berdiri di sana. Nah, ini Adindanya. Sedangkan ini adalah dioramanya Multatuli atau Douwes Dekker.
Oke teman-teman, itu tadi perjalananku di Museum Multatuli. Aku nggak terlalu banyak membahas di sana, terus juga nggak sempat untuk closing vlognya di sana, karena kalau lagi jalan-jalan di masa pandemi ini memang kurang nyaman gitu ya kalau berada di luar terlalu lama. Jadi aku prefer untuk closing vlognya di rumah. Jadi kesimpulannya, setelah aku jalan-jalan di Museum Multatuli tadi, sebagai mahasiswa pendidikan IPS khususnya, aku merasa bahwa museum ini bisa banget nih dimanfaatin sebagai sumber belajar untuk peserta didik. Terlebih mengingat di mata pelajaran IPS itu terdapat materi pokok mengenai periode kolonialisme di Indonesia. Jadi melalui museum ini nanti peserta didik nggak hanya terpaku dari buku teks aja, melainkan bisa mengeksplor mandiri melalui koleksi yang ada di Museum Multatuli. Tentunya jangan khawatir, pemanfaatan museum ini bisa tetap membuat peserta didik untuk stay at home dan learning from home, karena museum ini bisa diakses secara virtual. Nanti teman-teman bisa cek di account IG-nya di Museum Multatuli Lebak, atau nanti aku cantumin di sini sosial media milik Museum Multatuli. Mungkin itu aja video pertamaku tentang jalan-jalan di Museum Multatuli. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you so much untuk teman-teman yang udah nonton. Aku harap ada sesuatu yang bisa teman-teman dapat setelah nonton video aku. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.